warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Kalau suami saya dulu nggak Kalau suami saya dulu nggak pernah sholat dan nggak pernah mau diajak bermajlisan dan yang lainnya, taunya kerja dan hobinya saja. Seiring berjalannya waktu, aku sering nonton TV ceramah agama. Mungkin sekilas bisa dengarkan suami saya, terus sedikit demi sedikit mau terbuka hati untuk sholat, tapi masih sering bolong-bolong, Bu ya. Cuma kalau subuh alhamdulillah bisa istiqomah ke masjid. Dan masih sering saya ingatkan supaya bisa full dan bisa agak tepat waktu. Cuma dia pernah bilang dengan mohon berkali-kali, jangan pernah lagi mengingatkan tentang sholat, kata dia. Jadi saya sering bingung, Bu ya, harus bagaimana? Berdosakah saya kalau gak mengingatkan? Ada rasa tidak enak di hati kalau gak mengingatkan, Bu ya. Mohon jawabannya, Bu ya. Terima kasih. Baik, ada cara untuk mengingatkan seseorang dalam kebaikan. Pastikan bahwasanya cara yang Anda lakukan itu menarik bagi dia. Sebab ada sebagian orang semangat menghantarkan orang kepada kebaikan itu ada. Cuman dia lupa bahwasanya dia manusia yang punya perasaan, punya hati, dan punya kebiasaan. Sehingga banyak orang itu ingin membawa orang kepada kebaikan tapi tambah jauh. Kesel diingatkan sama dia. Mengingatkan sholat kan baik. Tapi kalau dikira sholat, belum. Sudah. Akhirnya dia bisa marah, sholat apaan? Nggak sholat kenapa kan? Mungkin gitu, marah. Karena kita cara mengingatkannya adalah salah. Bukan begitu Islam mengajarkannya. Dan Anda pun juga begitu kan. Coba Anda yang katanya orang baik deh. Anda orang baik, padahal Anda sudah mau pergi sholat. Anda sudah pakai baju, sholat ya, sholat, jangan sampai gak sholat. Bas. Gak enak, Anda orang baik. Orang cerewet banget sih, itu kan. Padahal Anda orang baik loh ya. Anda orang baik yang rajin sholat berjamaah. Anda sering ke masjid. Sudah pakai baju peci bagus, tiba-tiba ada orang mau sholat, Pak, jangan sampai Anda sholat. Orang muslim mau ada sholat, apaan sih? Gak enak kok gitu. Kita ini kadang-kadang terburu-buru, sok banget mengingatkan. Pastikan cara Anda itu menarik bagi dia. Padahal ibu tadi sudah sukses, dia ada kemajuan suaminya dari tidak sholat menjadi sholat, biarpun bolong-bolong. Jadi maksud kami adalah tetap pertahankan hikmah, cara yang bijak. Jangan sampai orang itu minta jangan ingatkan saya lagi, karena dia enak dengan cara Anda mengingatkan, bisa jadi begitu. Baik, jadi cara yang baik ya mengingatkan suami abang ya sholat. Kalau beneran yang penting sholat. Kadang target itu tinggi boleh. Tapi kan untuk sampai ke tempat tinggi kan perlu tahapan-tahapan. Mungkin Anda sebagai seorang istri targetnya adalah pengen suami yang rajin berjamaah, terus tahajudan dan sebagainya. Itu perlu proses. Nah kalau sudah dari tidak sholat mau sholat saja sudah lumayan biarpun belum berjamaah. Cuman kadang kita ini terlalu cinta tapi tidak beringin dengan hikmah. Malah dimarah-marahi. Abang ini sholat coba di masjid lah. Saya kan punya dari dulu berkhayal. Punya suami bisa sholat tapi ternyata ini kan menyakiti hati. Seperti itu jadi cara yang baik. Mungkin betul ibu tadi suami Anda itu bukan karena tidak mau diingatkan karena kenyataannya beliau sholat. Cuman cara Anda yang kurang lembut sepertinya. Anda terus mencecar dia untuk sholat-sholat. Padahal dia sudah melakukan sholat. Akan tapi ada saat kita besarkan hatinya. Suamiku Masya Allah terima kasih. Aku bangga. Masih ingat bang. Dulu abang jarang sholat kan. Ternyata Allah pilih. Abang sudah sholat sekarang. Luar biasa sambil dipeluk. Makasih bang, makasih bang. Itu aja. Yang sudah dilakukan, ingatkan dia agar dia bersyukur. Boleh Anda merindukan target lebih tinggi lagi. Tapi jangan tidak pernah menghargai apa yang mereka lakukan selama ini. Seolah-olah tidak pernah berbuat baik, itu kan musibah. Dan memang kita sering mandang orang itu dari sisi negatif, bukan sisi positifnya. Negatif contoh, selalu banding-bandingkan. Ada orang dia pakai jilbab, tapi suka menggunjing. Yang satu lagi dia nggak pakai jilbab, tapi omongannya baik, nggak pernah menggunjing. Ya kan? Jadi ada orang pakai jilbab, tapi dia suka menggunjing. Dia marah. Apaan tuh? Biarpun pakai kerudung, tapi suka menggunjing. Kita lebih senang melihat kejelekannya orang.
Kenapa kok tidak kita berkata begini? Ya Allah, alhamdulillah. Seperti telah kau mudahkan dia menggunakan kerudung menutup aurat, mudahkan dia untuk menjaga lisannya. Kan tinggal gitu saja. Bukan lihat negatifnya. Kita sering lihat negatif, apa anak gombal tuh. Biarpun pengajian, tapi masih renten. Mestinya kan kita harus sedih, yang repot itu adalah sudah nggak ngaji, main renten. Kan gitu. Pengajian masih lumayan mau ngaji, dapat pahala gitu. Nah, kita tuh sering tidak bisa melihat nilai positifnya seseorang. Apalagi khususnya dengan orang-orang dekat sama kita. Dan sebetulnya bukan kita melihat kebaikannya. Cuma kita terlalu tinggi punya target sehingga seolah-olah dia belum melakukan kebaikan. Sehingga padahal dari tidak sholat loh ya menjadi sholat, kadang kita masih rewel. Sholat. Akhirnya dia menjadi kesal. Begitu ini berlaku pada siapa saja. Cuman kebalikan dari ini semuanya. Ingat, siapapun Anda, kalau pengen selamat, dengar. Jika ada orang mengingatkan kepada Anda tentang kebaikan, terserah caranya kayak apapun, pastikan Anda bisa mendengarnya. Itu baru istimewa. Berarti Anda ini orang dipilih oleh Allah. Caranya nggak enak, bikin kesel, ya Allah. Tapi Anda lihat tujuannya adalah baik. Caranya ngeplak. Kalau Imam Ghazali mengabarkan kan sederhana ada. Kita ini sering bodoh dengan kebaikan, katanya ahli iman. Beliau membuat contoh, ada satu orang. Bajunya itu ada kalajengking merambat. Dan kalajengking itu merambat ke arah leher. Orang kalau lehernya ada sesuatu yang bergerak tentu akan refleks kan? Pasti begini. Ini kalajengking pasti nyengat. Di belakangnya temennya itu melihat kalajengking merambat di badannya menuju leher. Refleks untuk menolong. Sambil teriak dia mukul keplak. Wah! Begini. Jatuh terkapar itu kalajengking. Caranya enak enggak? Enggak enak. Cuman di saat melihat kalajengking terkapar, apa kata orang tersebut? Terima kasih. Apa kemarah? Kurang ajar kau berani mukul-mukul saya? Ada ngomong gitu? Enggak ada. Kenapa? Kebaikannya ternyata dirasakan langsung. Urusan kebaikan tentang akhirat, tentang surga juga sama kisahnya. Cuman karena keroposnya iman saja. Jadi orang kalau mengingatkan harus baik caranya. Kalau nggak baik saya nggak bisa nerima. Ya itu tadi, maksudnya begini ngomongnya. Mas, ada kalajengking di leher. Kena sendiri dia. Sengat sama kalajengking. Jadi begitu kata Imam Ghazali. Jadi setiap orang kan kamu berusahalah untuk bisa nerimanya. Belajarlah untuk itu. Baru jadi orang hebat. Karena bersama menerima kebenaran telah hilang kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.